Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnur Hilmasyah dengan NIM 20063063 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Video ini merupakan tugas presentasi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan judul pembahasan yaitu tentang supervisi pendidikan. Baiklah, pada materi mengenai supervisi pendidikan ini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar supervisi pendidikan, yang kedua, ruang lingkup supervisi pendidikan, yang ketiga, prinsip supervisi pendidikan, yang keempat, peran supervisi pendidikan, dan yang terakhir yaitu peran kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep dasar supervisi pendidikan. Pada konsep dasar ini terdapat pengertian dari supervisi pendidikan, di mana pengertian supervisi pendidikan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengertian secara morfologi, yang kedua secara sematik, dan yang ketiga secara etimologi. Secara morfologi, supervisi berasal dari 2 kata bahasa Inggris yaitu super dan vision, di mana super berarti di atas dan vision berarti melihat, atau masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan dan pengawasan, dan penilikan dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan atau orang yang berposisi di atas terhadap hal-hal yang ada di bawahnya. Yang kedua yaitu pengertian supervisi pendidikan secara sematik, di mana supervisi pendidikan ini merupakan pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Yang terakhir yaitu secara etimologi, supervisi diambil dalam perkataan bahasa Inggris yaitu supervision yang artinya pengawasan di bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu ada rasional supervisi pendidikan. Rasional ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki pengajaran ataupun pembelajaran. Jadi, untuk itu para guru harus menguasai 10 kompetensi. Yang pertama yaitu menguasai bahan, yang meliputi menguasai bahan bidang studi, dan menguasai bahan pengayaan atau penunjang bidang studi atau pengembangan bahan ajar yang lebih luas. Yang kedua yaitu mengelola program belajar mengajar, yang meliputi merumuskan tujuan pembelajaran, mengenal dan menggunakan prosedur pembelajaran yang tepat, melaksanakan program belajar mengajar, dan mengenal kemampuan anak didik. Yang ketiga yaitu mengelola kelas, yang meliputi mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran, dan menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. Yang keempat yaitu menggunakan media atau sumber, yang meliputi mengenal, memilih, dan menggunakan media, membuat alat bantu yang sederhana, menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar, dan menggunakan micro-teaching untuk unit program pengenalan lapangan. Yang kelima yaitu menguasai landasan-landasan pendidikan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengajaran. Yang keenam, mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar yang dapat menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketujuh yaitu dapat mengevaluasi hasil belajar dan mengajar yang menjadi bahan pertimbangan untuk membenahi kepentingan pelajaran selanjutnya. Yang kedelapan yaitu mengenal fungsi layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yang meliputi mengenal fungsi dan layanan program bimbingan dan konseling dan menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Yang kesembilan yaitu mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan yang terakhir yaitu memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan sasaran supervisi pendidikan, di mana tujuan utama supervisi pendidikan ini yaitu untuk perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Sedangkan untuk tujuan konkretnya, supervisi pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kinerja guru, meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik, meningkatkan keefektifan dan keefisiensian sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga terciptanya situasi yang tenang dan tentram serta kondusif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan.
Selanjutnya yaitu sasaran utama dari pelaksanaan kegiatan supervisi ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan profesional guru. Sedangkan sasaran supervisi yang ditinjau dari objek yang disupervisi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu supervisi akademik, yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu. Yang kedua yaitu supervisi administrasi, yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksanakannya pembelajaran. Yang ketiga yaitu supervisi lembaga, yang menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Supervisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua yaitu melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat menstimulir usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam menganalisa situasi belajar mengajar. Yang ketujuh memberikan pengetahuan dan skill kepada setiap anggota staf. Dan yang terakhir, mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai ruang lingkup supervisi pendidikan, di mana ruang lingkup supervisi pendidikan ini terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur personal, di mana unsur personal ini merupakan lingkup pertama dalam supervisi pendidikan yang terdiri dari para personal sekolah yang disupervisi. Adapun personal yang dimaksud, yang pertama yaitu kepala sekolah, di mana hal-hal pokok yang perlu disupervisi dari kepala sekolah ini, yang pertama yaitu masalah jalannya pendidikan dan pengajaran, yang kedua yaitu masalah administrasi sekolah, yang ketiga yaitu masalah kerjasama sekolah lain dan instansi terkait lainnya, dan yang keempat yaitu masalah kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua yaitu pegawai tata usaha, di mana hal-hal pokok yang perlu disupervisi dari pegawai tata usaha ini, yang pertama yaitu masalah data dan statistik sekolah, yang kedua yaitu masalah pembukuan, yang ketiga yaitu masalah surat menyurat dan kearsipan, yang keempat yaitu masalah pelayanan terhadap kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang ketiga yaitu guru, di mana hal-hal pokok yang perlu disupervisi dari guru ini, yang pertama yaitu masalah wawasan dan kemampuan profesional guru, yang kedua yaitu masalah kehadiran dan aktivitas guru. Yang ketiga yaitu masalah kerjasama guru dengan kepala sekolah, guru dengan sesama guru, guru dengan pegawai tata usaha, dan guru dengan siswa. Yang keempat yaitu masalah tri pusat pendidikan yang terdiri atas keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat yaitu ada siswa, di mana hal pokok yang perlu disupervisi dari siswa ini, yang pertama yaitu motivasi belajar siswa, yang kedua yaitu tingkat kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang ketiga yaitu pengembangan organisasi siswa. Dan yang terakhir yaitu kelengkapan sarana dan prasarana sekolah termasuk laboratorium, perpustakaan, dan alat-alat olahraga. Yang kedua yaitu ada unsur material, di mana hal-hal pokok yang perlu disupervisi terhadap material dan sarana fisik lainnya. Yang pertama yaitu ketersediaan ruang untuk perpustakaan, laboratorium, ruang praktek, ibadah, aula, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengelolaan dan perawatan terhadap fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan buku-buku teks pokok dan buku-buku penunjang. Yang ketiga yaitu unsur operasional, di mana hal-hal pokok yang perlu disupervisi terhadap unsur-unsur operasional ini, yang pertama yaitu masalah yang berkaitan dengan teknis edukatif, yang meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, evaluasi atau penilaian, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu masalah yang berkaitan dengan teknis administratif, yang meliputi administrasi personal, administrasi material, dan administrasi kurikulum. Yang ketiga yaitu masalah yang berkaitan dengan koordinasi dan kerjasama yang mencakup sekolah dengan keluarga dan masyarakat, sekolah dengan sekolah-sekolah lainnya, sekolah dengan lembaga swadaya masyarakat, sekolah dengan organisasi pemuda, dan sekolah dengan instansi pemerintah terkait.
Yang keempat yaitu masalah yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan, yang meliputi pengembangan KKG dan MGMP, pengembangan KKS dan MKKS, hubungan antara KKG, MGMP, dan Pokjawas, dan pendayagunaan wadah KKG dan MGMP yang ada. Dan yang kelima yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu peningkatan hari besar-besar di sekolah. Yang kedua, peringatan hari besar. Yang ketiga, kegiatan pesantren kilat dan kegiatan sosial masyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai prinsip supervisi pendidikan. Di mana prinsip-prinsip supervisi pendidikan ini yang pertama yaitu supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi. Yang kedua yaitu supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Yang ketiga, supervisi hendaknya realistis dan didasarkan pada keadaan dan kenyataan sebenarnya. Yang keempat yaitu kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana. Yang kelima, dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan profesional, bukan didasarkan atas hubungan pribadi. Yang keenam, supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan sikap yang disupervisi. Dan yang terakhir yaitu supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri, tidak bergantung pada kepala sekolah. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai peran supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu supervisi sebagai kepemimpinan, di mana supervisor sebagai pemimpin hendaklah mempunyai kemampuan menggerakkan atau mempengaruhi guru agar dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan efektif. Yang kedua yaitu supervisi sebagai inspeksi. Supervisi dapat diawali dengan inspeksi. Tujuan inspeksi dalam hal ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru. Yang ketiga yaitu supervisi sebagai penelitian, di mana supervisi berperan sebagai penelitian terutama untuk mengetahui objektivitas dan relevansi data dengan permasalahan yang ditemui pada waktu inspeksi. Yang keempat yaitu supervisi sebagai latihan dan bimbingan. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian, dapat ditentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk pembinaan atau peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan proses belajar mengajar. Yang kelima yaitu supervisi sebagai sumber dan pelayanan. Dalam proses supervisi, supervisor dapat berperan sebagai sumber informasi, sumber ide, sumber petunjuk dalam berbagai hal dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional guru. Yang keenam, supervisi sebagai koordinasi. Kepala sekolah sebagai supervisor harus memimpin sejumlah guru atau staf yang masing-masingnya mempunyai tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Yang terakhir yaitu supervisi sebagai evaluasi. Untuk mengetahui kemampuan guru yang akan dibina, perlu dilakukan evaluasi sehingga program supervisi cocok dengan kebutuhan guru. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai peran kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. Jika supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah, maka ia harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pelaksanaan untuk pengendalian dan meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Di mana peran kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Seorang kepala sekolah hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mengamati dengan sungguh-sungguh pelaksanaan tugas guru dan seluruh staf sekolah, diketahui dengan jelas tugas yang dilaksanakannya itu sesuai dengan rencana atau tidak. Yang kedua yaitu memantau perkembangan pendidikan dan pengajaran di sekolah yang menjadi tanggung jawab dan kewarganegaraannya termasuk belajar siswa pada sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu mengawasi pelaksanaan administrasi sekolah secara keseluruhan yang di dalamnya terdapat administrasi personil, administrasi material, dan administrasi kurikulum. Yang terakhir yaitu di samping mengawasi, juga melaksanakan fungsi penilaian dan pembinaan terhadap berbagai aspek yang menjadi tugas pokoknya. Selanjutnya yaitu dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan, seorang kepala sekolah hendaknya memperhatikan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas-tugas supervisi atau pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua yaitu
Melaporkan hasil supervisi atau pengawasan kepada pejabat yang berwenang untuk menganalisis dan ditindaklanjuti. Dan yang terakhir yaitu mengamankan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa supervisi ini merupakan pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Di mana orang yang melakukan supervisi disebut sebagai supervisor, sedangkan supervisi dapat diartikan sebagai pembinaan. Namun, sasaran pembinaan tersebut bisa untuk kepala sekolah, guru, dan pegawai tata usaha. Namun, yang menjadi sasaran supervisi diartikan pula sebagai pembinaan guru. Di samping tujuan, supervisi pendidikan juga diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu supervisi kegiatan yang bersifat teknis, edukatif, dan teknis administratif. Jadi, setelah mengetahui dan memahami tujuan dan sasaran supervisi, maka hal penting lainnya yang perlu dikuasai adalah fungsi-fungsi supervisi. Dalam dunia pendidikan dan pengajaran, terdapat 3 unsur pokok yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu unsur personal, yang kedua unsur material, dan yang ketiga yaitu unsur operasional. Jadi dalam melakukan tugas-tugas supervisi, para supervisor terutama pengawas dapat memilih dan menggunakan beberapa teknis supervisi, antara lain yaitu kunjungan kelas, kunjungan sekolah, tes dadakan, konferensi kasus, observasi dokumen, wawancara angket, laporan tertulis, dan sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai supervisi pendidikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.